Dapatkah Anda melihat tujuan dari anugerah Tuhan dalam hidupmu? Hari Rabu yang diberkati untuk semua. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Yohanes dari Tuhan lahir pada tahun 1495 di desa Montemor Novo, Portugal, dari keluarga kelas menengah yang penuh iman. Menurut penulis biografinya, Yohanes diculik dari rumahnya ketika dia baru berusia 8 tahun dan dibawa ke kota Oropesa, Spanyol, di mana ia kemudian hidup tanpa rumah dan sendirian. Ia bertemu dengan seorang pria baik bernama Elmero, yang memberinya tempat tinggal dan pekerjaan sebagai gembala. Ketika dia berusia 22 tahun, ia bergabung dengan tentara Kaisar Romawi Suci. Setelah menyelesaikan dinas militernya, Yohanes kembali ke negara asalnya dan mengetahui bahwa ibunya meninggal karena patah hati akibat penculikannya. Dan ayahnya bergabung dengan Ordo Fransiskan, serta bertumbuh dalam kekudusan. Yohanes kemudian berkata, "Aku tidak ingin tinggal di negeri ini lagi, tetapi ingin mencari cara untuk melayani Tuhan di luar tempat asalku, seperti yang dilakukan ayahku." Yohanes memulai kehidupan doa dan memohon pengampunan dari Allah. Tak lama kemudian, pengkhotbah agung, Santo Yohanes dari Avila datang untuk berkhotbah dalam sebuah misi. Yohanes begitu tersentuh oleh khotbah-khotbahnya, hingga ia berlari-lari di jalan, seperti orang gila sambil berteriak memohon belas kasihan. Akhirnya ia dibawa ke rumah sakit jiwa setempat untuk dirawat. Santo Yohanes dari Avila kemudian berkomunikasi dengannya, memberikan dorongan dan bimbingan. Selama masa perawatannya di rumah sakit jiwa, Yohanes menunjukkan belas kasihan dan kepedulian kepada orang lain, melakukan pekerjaan kecil yang penuh kasih, dan menyebarkan kasih Allah. Setelah keluar dari rumah sakit, Yohanes mendapat penglihatan tentang Bunda Maria, yang mendorongnya untuk bekerja bagi orang miskin dan yang sakit. Dengan mengemis, ia berhasil menyewa sebuah bangunan, melengkapinya, dan mulai mencari orang-orang sakit, orang miskin, para janda yang ditinggalkan, yatim piatu, pengangguran, pelacur, dan semua yang menderita. Banyak orang terinspirasi oleh karya Yohanes dan bergabung dengannya. Kelompok ini kemudian menjadi cikal bakal Ordo Hospitaller. 22 tahun setelah kematian Yohanes, Paus secara resmi mengakui kelompok ini sebagai sebuah ordo religius baru. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus tampak heran karena setelah menyembuhkan 10 orang kusta, hanya satu orang, seorang Samaria, yang kembali untuk mengucap syukur. 9 orang lainnya setelah disembuhkan, tidak lagi kembali kepada Yesus, tapi malah melanjutkan perjalanan mereka, mungkin ingin diintegrasikan kembali ke masyarakat yang sebelumnya menjauhi mereka. Namun kepada yang satu orang yang kembali untuk bersyukur, Yesus memiliki tanggapan yang sangat terbuka. "Imanmu telah menyelamatkanmu." Tindakan kembali dari orang kusta yang disembuhkan itu adalah ungkapan lahiriah dari sesuatu yang ada di dalam dirinya, pengakuan akan anugerah besar yang diterimanya, tapi juga realisasi dan kesadaran bahwa ia telah mengalami sesuatu yang jauh lebih berarti. Ia berbalik dari fokus pada dirinya sendiri, termasuk kesembuhannya, dan berbalik kepada Allah, sumber dari kesembuhan itu.
ke-10 orang menerima anugerah kesehatan jasmani. Tetapi hanya si Samaria yang menerima anugerah keselamatan dari Allah. Buah dari iman dan rasa syukurnya. Perjumpaan dengan Yesus menjadi sebuah relasi yang hidup dan bermakna, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Sang Samaria, orang yang dianggap hina, justru mengajarkan kepada kita pentingnya menghargai Allah setiap saat, di dalam dan melalui semua anugerah-Nya. Anugerah terbesar dari Allah untuk kita terkadang justru dapat menjauhkan kita darinya. Kita mungkin begitu terfokus pada anugerah tersebut, sehingga kita gagal melihat anugerah yang bahkan lebih besar, yaitu pesan keselamatan dari Tuhan. Kita semua perlu berhenti sejenak, menoleh ke belakang, berbalik, dan mengakui betapa Tuhan telah memberkati kita. Kita telah menerima begitu banyak dari Tuhan. Namun banyak dari kita yang gagal untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah tersebut. Kita lebih fokus pada anugerah daripada pada Sang Pemberi anugerah. Semoga kita seperti Santo Yohanes dari Tuhan, yang meskipun mengalami banyak tragedi dalam hidupnya, tetap mengenali keberkatannya, yang membawanya pada pemahaman akan belas kasih dan kerahiman dari Tuhan yang ia sebut Sang Guru. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, aku memuji dan bersyukur atas segala yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Aku mohon dengan segenap hati, berikanlah kepadaku kekuatan dari kasih karunia dan kerahiman-Mu. Doa ini aku panjatkan dalam nama kudus Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan iman Katolik kita.